biasa. Sherina gimana kabarnya? Luar biasa. Nah, sih, sehat sih. Luar biasa. Nah, Michelle, luar biasa. Nah, adik-adik semua dimanapun mereka berada, di mana kabarnya adik-adik? Luar biasa. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah online kita pagi hari ini. Untuk itu nih adik-adik, kita harus siapkan hati kita karena kita mau ketemu sama Tuhan kita. Kita mau ketemu sama pencipta kita nih adik-adik. Nah, untuk itu kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Kita harus fokus. Tetapi dengan catatan ya adik-adik tidak boleh ada yang main-main, tidak boleh ada yang bercanda, makan, minum. Nah, yang penting kita harus siapkan hati kita siapkan Alkitab kita, catatan kita yang kita pada saat nanti kita mendengarkan firman Tuhan, kita catat nih ya. Sekarang kita akan memulai ibadah kita siapkan hati kita. Tutup matanya adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur pagi hari ini Engkau memberkati kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Engkau berkati teman-teman kami di rumah, Engkau berkati teman-teman kami yang mungkin sedang dalam perjalanan, Engkau berkati mereka sampai di tempat tujuan dengan selamat dan penuh sukacita. Dan biarlah hari ini ada damai sejahtera-Mu menyertai kehidupan kami, menyertai teman-teman kami yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami mau Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya jamaah-Mu dan berkat-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, semuanya kita bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian Laskar Kristus.
kita sudah menyembah Tuhan dan sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Bangkit berdiri semuanya. Kita bakal nyanyi satu lagu, Kasih Itu Memaafkan. Adik-adik, tadi kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Adik-adik, kita belajar dari lagu ini bahwa kita tidak boleh menyimpan dendam. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk adik-adik, disiapkan Alkitabnya, disiapkan buku catatannya. Kita minta hadirat Tuhan pagi hari ini untuk menuntut kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita ya. Sekarang kita mau menyembah Tuhan sekali lagi untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi tangannya bisa diangkat. Tuhan, kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kita angkat tangan adik-adik, tangan kanan diangkat
Shalom adik-adik, apa kabar kita semua? Kakak harap semua yang di rumah sehat-sehat ya. Puji Tuhan adik-adik, tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, kakak harap semua sudah duduk yang manis ya. Tidak ada lagi yang ke toilet, tidak ada lagi yang bermain. Semua duduk yang manis. Sebelum kita baca firman Tuhan, kakak aja kita semua berdoa. Semua tutup mata supaya kita fokus pada doa kita. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus kepada kami agar kami bisa mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Urapi kami, urapi tanah hati kami agar kami bisa menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kakak akan awali dengan sebuah cerita. Tapi nih, kakak mau tanya, siapa di antara adik-adik? Bukan di antara ya. Siapa adik-adik yang punya mama? Ayo, lambaikan tangan. Nah, pasti semua anak laki-laki atau perempuan pasti punya mama di rumah ya. Nah, adik-adik, kakak akan cerita bahwa ketika kita di dalam kandungan mama selama 9 bulan, di dalam 9 bulan, mama akan merawat kita dengan baik. Mama akan menjaga dirinya, bahkan kandungannya, supaya ketika ia melahirkan kita, anaknya itu ada sehat. Nah, adik-adik, saat mama kita mau melahirkan kita, mama akan mengalami namanya penderitaan atau kesakitan atau duka cita yang begitu besar. Kenapa? Karena melahirkan secara normal itu membutuhkan sesuatu kekuatan, tenaga, waktu, bahkan hidupnya yang dia pertaruhkan untuk melahirkan kita dengan selamat. Nah, adik-adik, coba adik bayangkan kalau jari kita kepotong pisau atau silet dan berdarah, itu akan terasa sakit. Nah, rasa sakitnya itu tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit yang dirasakan oleh mama kita saat melahirkan kita. Dia akan mempertaruhkan hidupnya supaya kita lahir dengan selamat. Nah, adik-adik, sebelum kakak lanjut dalam cerita, kakak akan ajak kita untuk membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab Yohanes 16 ayat 20 sampai 22. Kakak Louis ulangi, kitab Yohanes 16 ayat 20 sampai 22. Sudah dapat semua? Yuk kita baca sama-sama. Ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan akan berduka cita saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Nah, adik-adik, ternyata
Alkitab juga menjelaskan tentang penderitaan atau duka cita seorang mama atau seorang ibu yang Tuhan percayakan buat hidup kita untuk melahirkan kita. Nah, kalau Alkitab sudah menjelaskan, berarti itu bukan cerita hoaks ya, atau hanya sebuah cerita, tetapi itu adalah kebenaran. Nah, adik-adik, kalau kita mendengar kata duka cita, pastinya orang akan berpikir bahwa itu ada ratapan, ada tangisan, ada duka yang dalam yang membuat orang selalu merasa itu tidak menyenangkan. Nah, hari ini, pagi ini kakak akan jelaskan sedikit makna dari kata duka cita. Nah, pertama, duka cita itu adalah sesuatu yang hilang atau terpisah dari seseorang. Jadi sesuatu yang hilang, contoh kalau barang ini ada, tiba-tiba dia hilang. Nah, tidak kelihatan berarti dia hilang. Nah, yang lebih lagi kakak kasih contoh, kalau kita kehilangan sesuatu atau terpisah dengan seseorang, seperti orang yang meninggal. Nah, apalagi kalau orang yang meninggal itu adalah orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita sayangi, bahkan orang yang paling dekat dengan kita. Nah, pada saat dia meninggal, maka kita akan bersedih hati, kita akan berduka cita karena kita kehilangan orang yang kita kasihi. Atau kata terpisah atau terhilang itu contoh bahwa kalau orang tua kita mendapat pekerjaan di kota lain. Nah, kita tinggal di kota A dan orang tua kita bekerja di kota B. Nah, ketika orang tua kita akan pergi, pasti kita akan berpisah dengan orang tua. Dan kita tinggal di kota A karena keadaan bahwa kita belum bisa ikut orang tua karena mungkin kita bersekolah. Jadi kita mungkin tinggal dengan nenek kita atau keluarga kita yang lain. Nah, pasti saat itu adik-adik kalau terpisah dengan orang tua atau papa mama pasti akan sangat sedih. Bahkan adik-adik pasti menangis karena tidak mau ditinggalkan. Nah, kata kehilangan atau terpisah seperti itu. Kedua, duka cita itu akan membuat manusia roh kita itu down. Nah, kata down itu atau lemah. Kenapa? Karena orang yang berduka cita merasa sangat berputus asa, merasa sendirian, dia merasa bahwa beban atau duka cita atau masalah yang dia hadapi adalah terlalu berat dan dia tidak mampu, membuat dia rohnya menjadi lemah atau down. Nah, dan ketiga, duka cita itu karena kehilangan seorang yang dijadikannya itu seorang figur atau contoh atau teladan atau idola. Nah, ketika terpisah atau kita kehilangannya, kita akan berduka cita. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita pagi hari ini, di mana Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa kamu akan berduka cita karena Tuhan akan tinggalkan mereka. Waktu itu Tuhan akan naik ke surga dan Tuhan katakan Tuhan Yesus akan tinggalkan mereka dan mereka akan pastinya akan berduka cita, membuat murid-muridnya hari itu pada saat ketika mendengarkan merasa kecewa, merasa sedih, merasa putus asa, dan mereka boleh dibilang kalau bahasa keren galau hari itu. Nah, tapi Tuhan sudah menjanjikan buat mereka bahwa duka cita mereka itu akan berubah menjadi gembira, tapi mereka belum mengerti. Mereka tetap berduka cita, tetap sedih karena mereka berpikir bahwa Tuhan itu adalah idola bagi mereka, guru mereka, bahwa Tuhan itu adalah sosok pribadi yang menjadi figur buat mereka. Kalau Tuhan tinggalkan mereka, mereka tidak tahu mau berbuat apa-apa. Nah, adik-adik, jangan khawatir, hari ini
Kakak punya kabar gembira. Kalau kita lagi bersedih, kalau kita lagi dalam masalah, kalau kita lagi berduka cita, tidak usah khawatir. Kenapa? Karena kakak punya teman yang oke punya. Nah, teman kita ini adalah teman yang paling keren banget. Kenapa? Karena teman kita ini adalah teman yang mampu membuat orang bersedih bisa tersenyum. Bahkan teman kita ini bisa membuat orang yang lemah menjadi kuat. Bahkan teman kita ini mampu membuat orang bersedih atau menangis bisa tertawa. Mau tahu siapa dia? Penasaran ya? Yuk bersama Kak Louis kita baca Yohanes 14 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama. Firman Tuhan berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu dan semua yang telah aku katakan kepadamu. Puji Tuhan, beri tepuk tangan dong buat firman Tuhan kita pagi ini. Wah, adik-adik, teman kita ini keren banget. Namanya adalah Roh Kudus. Kata Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur. Nah, Roh Kudus yang akan menghibur kita manakala kita lagi bersedih hati atau ketika kita berduka cita, Dia akan memberikan kita penghiburan dan kekuatan. Nah, adik-adik, jangan khawatir. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, pastinya Roh Kudus akan memampukan kita untuk melewati setiap persoalan, setiap duka cita, setiap masalah atau kesedihan kita. Nah, ada sebuah lagu yang adik-adik pastinya sudah tahu semua. Kalimatnya seperti ini. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Atau kata menari kita bisa ubah dengan kata tertawa. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa seperti Daud tertawa. Nah, sekilas dalam kalimat lagu ini menjelaskan jikalau Roh Allah ada dalam hidup kita, maka kita akan bisa tertawa, kita bisa menari, bahkan kita bisa tersenyum. Nah, adik-adik, kakak rindu kita semua harus dipenuhi oleh Roh Kudus supaya Roh Kudus memampukan kita melewati semuanya. Ada dua cara supaya kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Pertama, kita harus memiliki hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Kedua, kita harus membuka hati buat Roh Kudus dan undang Roh Kudus masuk ke hati kita agar Roh Kudus yang menuntun bahkan mengajar kita setiap hari apa yang harus kita lakukan. Yuk adik-adik, bagi adik-adik yang sudah menerima Roh Kudus maupun yang belum, kakak ajak kita berdoa agar kita dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu hari ini. Kami rindu Engkau masuk ke hati kami, karena kami sangat membutuhkan-Mu, kami sangat rindu akan Engkau. Kalau Engkau ada di dalam hidup kami, Engkau membuat kami kuat melewati setiap persoalan, setiap kesedihan, setiap duka cita yang kami lewati. Karena Engkau Roh Kudus adalah teman kami yang setia, bahkan Engkau Roh Kudus adalah penolong dan penghibur bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini. Semua adik-adik katakan amin. Puji Tuhan adik-adik, firman Tuhan kita pagi ini sampai di sini. Dan Kak Louis ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. See you.